Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Cecilia Cass yang terbangun di tengah malam. Di sampingnya, ada pacarnya bernama Adrian Griffin, seorang insinyur optik dan pengusaha kaya raya. Cecilia ternyata sudah lama menjalin hubungan yang penuh kekerasan serta dikendalikan penuh oleh Adrian. Kini, Cecilia tidak dapat mentolerir perlakuan Adrian lebih lama lagi dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah tersebut dengan keamanan yang sangat tinggi. Kemudian, Cecilia memberikan dosis diazepam kepada Adrian, lalu mengambil tasnya yang sudah ia siapkan. Ia menyelinap keluar dari rumah besar itu sambil memantau Adrian melalui CCTV di ponselnya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Cecilia juga melepaskan anjing mereka bernama Zeus dari kalung kejutnya. Sayangnya, Cecilia secara tidak sengaja menyalakan alarm mobil dan membangunkan Adrian. Cecilia pun segera melompat dari tembok. Ia berlari menuju jalan raya. Di sana, ia dijemput oleh adik perempuannya bernama Emily yang tampak bingung. Tak lama berselang, Adrian yang marah berlari mendatanginya dan meminta mereka membuka pintu. Adrian bahkan memecahkan jendela mobil, tapi Emily berhasil pergi tepat waktu. 2 minggu berlalu, Cecilia terlihat tinggal di rumah teman masa kecilnya, yaitu detektif James dan putri remajanya bernama Sydney. Terlepas dari upaya James memastikan keselamatan Cecilia, Cecilia tetap tak yakin dan takut menginjakan kakinya keluar rumah. Bahkan, jika ada orang asing yang melewatinya, Cecilia masih merasa was-was. Suatu hari, Cecilia panik saat Emily datang mengunjunginya. Ia percaya jika Adrian tahu di mana ia tinggal dan mungkin mengikuti Emily ke sini. Namun, Emily menegaskan agar Cecilia tidak perlu takut lagi karena Adrian sudah melakukan bundir. Cecilia terduduk kaget. Ia membutuhkan waktu untuk menerima berita tersebut. Cecilia akhirnya menceritakan kepada Emily dan James tentang betapa kasar dan controllingnya Adrian. Ia menyebutkan bahwa Adrian menginginkan seorang bayi. Karena kabur dari rumah tersebut hampir mustahil, Cecilia pun akhirnya terus meminum pil KB untuk mencegah kehamilan. Keesokan harinya, Cecilia menerima surat dari Tom, yaitu saudara laki-laki Adrian sekaligus sebagai pengacaranya. Tom memanggil Cecilia ke kantornya untuk memenuhi keinginan terakhir Adrian. Cecilia mengunjunginya bersama Emily dan mengetahui bahwa Adrian telah meninggalkan kekayaan sebesar $5 juta untuknya, serta perkebunan luas. Dengan uang ini, Cecilia memberi James sebuah tangga baru untuk mengecat rumahnya, dan juga membantu Sydney agar bisa masuk ke perguruan tinggi impiannya. Di malam hari, Cecilia merasa sedikit tidak nyaman. Ia merasa ada seseorang yang mengawasi, dan dibuntuti oleh sosok tak terlihat. Ia memeriksa sekeliling rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ia berjalan keluar dalam cuaca dingin, terlihat hembusan nafas seseorang di sampingnya. Pagi harinya, Cecilia terlihat sedang membuat sarapan di dapur. Ketika ia pergi sejenak, pisau bergerak secara misterius, dan kompor secara otomatis menyala ke suhu tertinggi sehingga memicu kobaran api. Melihat hal tersebut, Cecilia dan Sydney segera mengambil alat pemadam kebakaran dan berhasil memadamkan api. Kejadian yang berulang membuktikan bahwa adanya sosok tak terlihat di dalam rumah itu. Di tengah malam, Cecilia sedang tidur di samping Sydney. Namun, selimut perlahan ditarik dan beberapa kilatan cahaya terlihat, seolah-olah seseorang sedang mengambil beberapa foto. Cecilia bangun dan mencoba mengambil selimutnya, tapi selimutnya tidak bergerak. Ia kemudian memperhatikan sesuatu yang tampak seperti jejak kaki berdiri di atas selimut dan perlahan bergerak ke arahnya. Hal ini membuat Cecilia ketakutan. Ia berteriak begitu kencang hingga membangunkan James serta Sydney. Cecilia berkata bahwa ada seseorang di dalam ruangan, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana.
James meyakinkan Cecilia bahwa ia hanya trauma dan paranoid. James pun meminta Cecilia agar beristirahat. Keesokan harinya, Cecilia menghadiri wawancara kerja untuk posisi arsitek. Di sana, ia mencoba mempresentasikan isi portofolio karyanya, tetapi ternyata tasnya kosong. Cecilia tiba-tiba mulai merasa pusing dan jatuh ke lantai. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, serta melakukan pemeriksaan darah. Sekembalinya ke rumah, Cecilia menerima telepon dari dokter yang memberitahukannya tentang obat diazepam dalam dosis tinggi ditemukan di dalam darahnya yang menyebabkan ia pingsan. Secara mengejutkan, Cecilia menemukan botol diazepam berlumuran darah yang sama di kamar mandi, di mana dulu ia membius Adrian menggunakan obat itu. Merasa tidak aman, Cecilia ditemani James pergi menemui Tom. Cecilia percaya bahwa Adrian memalsukan kematiannya dan menggunakan keahlian optiknya untuk menjadi tak terlihat demi bisa menyiksanya. Ia juga menceritakan kejadian masa lalu yang mengerikan ketika Cecilia dalam pikirannya berencana melarikan diri. Namun yang membuatnya terkejut, Adrian terus menatapnya dan mengatakan bahwa ia tidak dapat melarikan diri darinya dengan cara apapun. Tom menolak perkataan Cecilia karena ia memiliki guci berisi abu Adrian. Tom juga memberinya foto TKP untuk memastikan bahwa Adrian memang telah melakukan bundir. Setelah itu, Cecilia pergi untuk berbicara dengan Emily. Namun Emily sangat marah padanya karena ia menerima email penuh kebencian dari akun Cecilia. Merasa bingung, Cecilia bersikeras bahwa ia tidak mengirimkannya dan mungkin Adrianlah yang melakukan semua ini. Tapi, Emily tidak mempercayai ucapan Cecilia dan menutup pintunya. Kembali ke rumah, Cecilia memeriksa emailnya dan menemukan pesan yang dikirim dari akunnya, hingga menyebabkan Cecilia mengalami gangguan emosi. Beberapa saat kemudian, Sydney masuk dan mencoba menghiburnya. Tetapi, sebuah kekuatan tak terlihat menampar wajah Sydney, membuatnya mengira itu dilakukan oleh Cecilia. Karena ketakutan, gadis itu berteriak dan memanggil ayahnya. James sangat marah pada Cecilia. Ia pun memutuskan membawa putrinya keluar rumah ke tempat yang lebih aman untuk menenangkannya. Kini, Cecilia sendirian di rumah. Cecilia mencoba berbagai taktik agar bisa menangkap sosok yang tak terlihat yang ia yakini adalah Adrian. Ia menumpahkan bubuk kopi di lantai dan berdiam di kamar tidur untuk menunggu kedatangannya. Tak lama kemudian, Cecilia mencoba menelpon ponsel Adrian, namun malah mendengar suara bergetar di loteng. Menuju ke loteng, Cecilia menemukan portofolio kerjanya dan ponsel Adrian dengan beberapa foto dirinya ketika sedang tertidur. Pada saat yang sama, ia menerima pesan teks yang bertuliskan kejutan. Dalam keadaan panik, ia membuang seember cat ke pintu loteng, dan secara tak terduga Cecilia melihat sosok tak kasat mata itu. Berada di bawah, Cecilia mendengar air wastafel dapur mengalir. Ketika hendak memeriksa, ia menemukan sosok itu telah menghilangkan catnya. Demi membela diri, Cecilia mengambil pisau tetapi lehernya segera dicengkeram dan dilempar ke dinding. Perjuangan sengit pun terjadi, untungnya Cecilia berhasil melarikan diri dari rumah. Ia buru-buru menaiki Uber dan menuju ke rumah Adrian di dekat pantai. Setibanya di sana, ia menuju ke laboratorium penelitian Adrian di ruang bawah tanah. Cecilia menemukan kostum berteknologi tinggi yang ditutupi dengan kamera yang bisa berubah menjadi tidak terlihat hingga meyakinkan kecurigaannya. Cecilia mengambil kostum itu dan menyembunyikannya di lemari bekas kamar tidur mereka. Saat ia bersiap untuk berjalan keluar, ia melihat sepasang jejak kaki tak terlihat yang menyerangnya lagi. Tak lama setelah itu, anjingnya terus menggonggong, memberikan waktu pada Cecilia agar melarikan diri dari sana. Cecilia kemudian mengatur pertemuan dengan Emily di sebuah restoran, dan ia juga meminta maaf. Ia menjelaskan semuanya, dan berkata jika ia selalu mencintainya. Sikap Emily pun mulai mencair, dan mereka mulai akrab kembali. Lalu, Cecilia mengungkapkan tentang kostum tak kasat mata di dalam laboratorium Adrian. Tak lama kemudian,
Pria tak kasat mata itu mengiris leher Emily dan meletakkan pisaunya di tangan Cecilia hingga menjebaknya atas pembunuhan saudaranya. Setelah kejadian itu, Cecilia ditangkap dan dipindahkan ke sanatorium. Ia terus berteriak bahwa Adrianlah yang menghabisi saudara perempuannya. Cecilia yang terus berontak pun diikat dan dibius dengan obat penenang. Kemudian, Cecilia diuji dan diinterogasi karena diduga membunuh Emily. Sebagai pembelaan, ia mencoba menjelaskan tentang semua keadaan, tetapi ia merasakan kehadiran Adrian di ruangan itu dan ragu untuk mengungkapkannya. Sambil menunggu persidangan, Cecilia dikirim ke rumah sakit jiwa, dan yang mencengangkan ternyata kini ia tengah hamil. Beberapa hari kemudian, Tom datang mengunjungi Cecilia dan menawarkan jika tuntutan akan dibatalkan dengan satu syarat, yaitu setelah Cecilia melahirkan bayinya, maka si bayi harus diberikan pada Adrian. Di sini terungkap bahwa Tom membantu merencanakan kematian saudaranya dan bekerja sama dengannya sepanjang waktu. Tom mengungkapkan bahwa Adrian mengetahui jika Cecilia meminum pil KB, jadi Adrian menukarnya dengan obat lain. Itulah sebabnya Cecilia bisa hamil. Tom mengancam bahwa Cecilia akan kehilangan kekayaannya dan akan tinggal secara permanen di rumah sakit jiwa jika ia tidak menerima kesepakatan tersebut. Namun, Cecilia yang masih terpukul dengan kematian adiknya menolak semua permintaan Tom. Ia melempar barang-barang milik Tom ke lantai dan memberikannya kesempatan untuk mencuri salah satu penanya. Di dalam kamar, Cecilia bersiap untuk bundir dengan pena yang sama, tapi sosok yang tak kasat mata menghentikannya. Ternyata, ini adalah rencana Cecilia untuk menggunakan kesempatan agar bisa menusuk sosok tersebut menggunakan pena. Penusukan itu menyebabkan kostum mengalami masalah, sehingga sosok tersebut muncul dan menghilang secara acak. Lalu, seorang penjaga patroli masuk ke dalam dan terkejut oleh sosok misterius. Sayangnya, si penjaga dengan mudah dihabisi oleh sosok misterius itu. Cecilia mencoba kabur saat penjaga lain datang, namun sosok itu berhasil melumpuhkan mereka semua. Cecilia bersembunyi di tempat parkir, tapi sosok misterius menemukannya. Demi melindungi bayi di dalam kandungan Cecilia, sosok itu mengancam akan menyerang orang-orang yang Cecilia cintai, dimulai dari Sydney. Begitu sosok itu pergi, Cecilia segera menelpon James dan memperingatkannya bahwa ia dalam bahaya. Cecilia juga segera mengemudi dan menuju ke rumah. Sementara itu, sosok pria misterius datang dan mulai menyerang Sydney. James bergegas menemui anaknya, tetapi sosok itu juga melumpuhkan James. Tak lama kemudian, Cecilia menerobos masuk dan menyemprotnya dengan alat pemadam api, hingga mengungkapkan bentuk sosok pria misterius. Cecilia lalu menembak sosok tersebut sebanyak 4 kali, hingga ia pun tewas di tempat. Saat ia membuka topengnya, Cecilia terkejut melihat bahwa sosok itu adalah Tom. Sementara, para petugas mendatangi rumah Adrian dan menemukannya dalam keadaan hidup serta terikat. Adrian berkata bahwa Tomlah yang telah menahannya. Setelah kejadian ini, James menjelaskan kepada Cecilia jika Tom mendapatkan informasi dari Adrian untuk menemui Cecilia. Namun, James meyakini bahwa Adrian dan Tom telah bekerja sama. Tetapi, ketika sesuatu tidak sesuai dengan rencana, Adrian menjadikan Tom sebagai kambing hitam atas kejahatannya. Untuk mendapatkan pengakuan Adrian, Cecilia pergi menemui Adrian di rumahnya secara diam-diam dengan dilengkapi alat pendengar. Sementara, James memposisikan dirinya beberapa blok dari sana dan menguping percakapan mereka. Mereka duduk di meja makan dalam pengawasan kamera keamanan. Cecilia setuju untuk memperbaiki hubungan mereka dengan syarat Adrian mau mengaku bahwa ialah dalang di balik semua ini. Adrian menegaskan bahwa Tomlah yang bertanggung jawab dan menyatakan bahwa kejadian tersebut mengubah pandangannya tentang kehidupan rumah tangganya. Setelah Adrian mengucapkan kata kejutan, Cecilia pamit dan menuju ke kamar kecil. Sementara itu, Adrian merasakan ada yang tidak beres saat kepalanya tiba-tiba tersentak ke belakang dan tenggorokannya disayat. Akibatnya,
Ia terjatuh ke lantai dan mulai mengeluarkan banyak darah. Cecilia kembali ke meja makan dan ia tampak terkejut. Cecilia langsung menelpon polisi. Ia melaporkan tindakan bundir oleh Adrian dengan nada panik. Namun, di luar pandangan kamera CCTV, Cecilia dengan dingin menatap Adrian yang sekarat dan mengejeknya, memberi isyarat bahwa ia telah menggunakan kostum tak terlihat untuk menghabisinya. Cecilia kemudian berjalan menjauh dari tempat kejadian, meninggalkan Adrian mati perlahan di lantai. James yang mendengar keributan itu, bergegas masuk dan menemukan Cecilia sedang berjalan keluar dengan ekspresi wajah datar. Cecilia menegaskan jika Adrian telah melakukan bundir. Tetapi, James melihat kostum tak terlihat di dalam tas Cecilia dan menyadari Cecilia lah yang telah melakukan hal itu. Meskipun mengetahui hal tersebut, James tampaknya tidak punya pilihan selain mempercayai cerita Cecilia dan membiarkan Cecilia pergi dengan bebas.